Yang di bawah meja itu lihat. Bagus sekali yang tiket hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu seperti biasanya kita akan berdoa. Nah, untuk memimpin doa, tolong satu orang nak. Iya, ayo nak ke depan. Oke kawan-kawan, sebelum kita belajar, hendaklah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil Islam dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, tadi kita sudah berdoa, maka kita akan seperti biasanya kita akan bersolawatan. Nah, ingat kan sholawat kita? Iya. Ayo, 1, 2, 3. Pembelajaran juga. Nah, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Ayo kita berdiri, Kak. Nah, ini kita akan menyanyikan Bagimu Negeri. Ya. Saya hitung dari sekarang ataupun dari 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji. Nah, sebelumnya saya akan mengajar ya, nak. Reva Najla, Safa Mulia, Afif, Adirumi, Ihsan Bayhaqi, Raihan Aulia, Tata Elsa, Sistiatri Atati, Farel Ahmad, Fauzan Sabrina, Ramadan, Muhammad Farid. Izin ya. Ayang Ulfa, Intan Silvana. Nah, alhamdulillah ya, semua sudah hadir. Nah, siapa yang tahu minggu lalu kita pelajaran bahas tentang apa? Sejarah Indonesia. Iya, berarti kalian sudah paham bab yang sebelumnya. Nah, alhamdulillah kita hari ini masih diberikan kesehatan kepada Allah SWT sehingga kita dapat melakukan pembelajaran pada hari ini. Nah, banyak-banyaklah kita bersyukur karena dengan mengucapkan rasa syukur maka kita termasuklah hamba ya bersyukur kepada Allah. Nah, untuk itu kita akan membahas pembelajaran pada hari ini yang akan Ibu tayangkan pada hari ini, yaitu bab tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru.
pembelajaran hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, bisa kita lihat ya, yaitu menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, menyajikan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 serta hadis yang terkait tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, mengikuti proses pembelajaran, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua sebagai kewajiban agama. Bahwasanya kita semua patuh kepada orang tua yaitu termasuk adalah kewajiban dalam agama kita. Yang kedua, memiliki sikap jujur, teliti, dan mampu bekerja sama beserta diri dapat meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua perlu diselaraskan dengan kewajiban menjalankan agama. Yang ketiga, menjelaskan makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang keempat, menganalisis Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 serta hadis yang terkait. Yang selanjutnya, mendemonstrasikan bacaan. Bagaimana tuh mendemonstrasikan? Nah, kalian mampu membaca Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kalau anak-anak ibu pasti di rumah kan sering baca Al-Quran enggak? Alhamdulillah. Pandai baca Al-Quran enggak? Jangan masih ada info? Hah? Enggak, sudah Al-Quran semua kan? Iya, alhamdulillah. Nanti akan kita baca ayatnya. Nah, adapun kita lihat di sini ada pengertian dari orang tua ya. Nah, sudah membahas tentang bab hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, Umi mau kita akan membagi kelompok, ya. Nah, kelompok ini akan kita bagi menjadi 4 kelompok, ya. Kita akan membahas yang pertama tentang apa itu pengertian hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua tentang ayat ataupun dalil yang terkait tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, kemudian isi kandungan dari Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Kemudian carilah hadis yang terkait hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, itulah akan yang kalian bahas. Nah, untuk itu bagaimana, apa sih pendekatan ataupun model pembelajaran metode yang ibu akan berikan kepada kalian? Nah, nanti ibu kan sudah memberikan materi kepada kalian. Kalian akan mendiskusikan pada kelompok kalian. Nah, setelah kalian diskusikan, kalian akan presentasikan ke depan kelas ataupun di depan ini. Dan kemudian adalah yang memberi pertanyaan dan si kelompok akan memberikan jawaban. Nah, seperti itulah selanjutnya. Nah, untuk itu ayo nak, bagikan nak kelompoknya nak. Nah, ayo sini. Ini 4 cowok sini, 4 cowok sini, 4 cowok. Nah, kamu ayo nak. Kalian sudah, nah ibu semua kan sudah akan dapat kelompok masing-masing, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk itu maka kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru yang saya bilang tadi ya, yang ibu bilang tadi, yaitu dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 ayat yang terkait tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Siapa yang bisa lancar bacanya? Ayo. Ibu mau dengar suaranya. Ya, yang ingin membaca ini siapa? Ya, ayo nak, Khalid silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
Shadaqallahul adzim. Terima kasih kepada anak Umi. Nah, suaranya bagus ya. Tangan dulu nak. Bagus bacaannya. Akan tetapi ada kurangnya. Kenapa? Nah, kalau kita membaca Al-Quran, nah, kalau napas kita kurang, tidak sampai dengan bacaan kita. Nah, contohnya tadi walatan har kata dia. Itu nak nggak bisa nak walatan har. Akan tetapi kita baca walatan har huma. Kalau mau berhenti sampai walatan har huma. Nah, itu nak. Jadi kan kalau kita tidak sanggup napas kita, contohnya imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma kama wa qul lahuma qawlan karima. Ya, gitu ya. Jadi jangan asal kita potong-potong ayatnya. Kalau memang napas tidak sanggup, lihat dulu kalimatnya, jangan nanti contohnya artinya kami dibaca dia ka, mi-nya mana? Nah, gitu ya. Kita jangan asal-asal untuk memberhenti ketika napas tidak sampai bacaannya. Nah, untuk artinya, nah coba nak artinya nak bacakan dulu nak artinya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dan mengucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Nah, itulah arti yaitu terdapat dalam Quran surah apa? Surah ayat 23 sampai 24. Nah, ini termasuk dari nah, kita lihat lihat ini, siapa tahu ini videonya membahas tentang apa? Membahas tentang apa? Tentang anak berakab pada orang tuanya. Iya, kisah siapa ini? Al-Romaiyah. Sudah melihat tadi tayangan ya, dan juga tadi Ibu sudah menjelaskan tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta ayat dan hadis yang terkait tentang hormat dan patuh kepada orang tua guru. Nah, kami harap kalian akan mendiskusikan yang kita tayangkan tadi ya, yang sudah kita lihat di baik itu di video maupun di PowerPoint. Nah, untuk itu pembahasannya tadi sudah saya bilang, yaitu tentang hormat dan patuh pada orang tua, tentang dalil hadisnya, misi kandungannya. Nah, itu akan diskusikan. Nah, untuk itu anak ibu, tolong nak, kalian persilakan. Nah, buka buku, kalian lihat referensi ataupun terkait informasi ataupun data yang relevan, yang memang terkait tentang hormat dan patuh pada orang tua dan guru.
Profil dari kelompok 1 akan membacakan pengertian orang tua dan guru, yaitu orang tua adalah bapak kita yang melahirkan dan mengasuh, mendidik dan membesarkan kita. Sedangkan guru adalah berprofesi sebagai pendidik dan pengajar siswa dan siswi di sekolah, baik guru formal maupun non formal. Nah itu ya dari kelompok 1 ya. Nah ada yang ingin bertanya untuk kelompok 1 tentang pengertian hormat kepada orang tua dan guru, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ayo, udah paham semua? Udah ya? Tentang patuh kepada orang tua dan guru. Ada yang bertanyakan? Nah, pasti ada. Di situ kan ada bacaan Al-Quran, ada hukum tajwidnya enggak? Ayo, yang untuk kelompok 2 sudah paham? Nah, siapa yang mau bertanya? Yang ingin bertanya? Ayo, mereka lagi menunggu loh pertanyaan dari kalian. Ayo, kelompok 3. Ada yang ingin bertanya? Ada. Iya, apa yang mana itu? Coba beritahu ke mereka. Dari surat itu kan ada hukum tajwidnya. Nah itu Nah, mereka ingin bertanya. Nah, dari ayat tersebut, nah itu kan termasuk dari ayat yang terkait hormat kepada orang tua dan guru. Nah, itu kan ada pasti hukum tajwidnya. Coba sebutkan ada 2 atau 3 dari bacaan hukum tajwidnya, nak. Tadi, ayo berdiri, jawab, nak. Ini saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Di sini ada 3 hukum tajwid. Yang pertama ada madiwat, di mana bacaan itu ada di sana. Yang kedua ada baca ismul fasil di kalimat illa ayya illa diyahu. Iya. Dan yang ketiga ada hukum idomi guna, di mana mati berjumpa dengan huruf wa. Iya, terima kasih. Nah, untuk kelompok 2 ya. Nah, saya akan ataupun ibu akan memberikan salah satu contoh dari yang dibilangnya tadi. Nah, hukum bacaan madiwat selain dari ihsana, nah kaulam karimah. Nah, ketika tanda mati, katakan mat apa? Iya, mat iwan. Nah, ini adalah mat iwan. Nah, kalau kalian tahu tanwin bertemu dengan kaf itu mat iya, ifa, pintar. Iya, tepuk tangan dulu. Siapa tulis dari kaf? Siapa tulis dari kaf? Iya. Si Desi. Terima kasih, nak. Nah, pintar. Kenapa? Tadi sebenarnya ibu bilang ini mat apa? Sebenarnya ini bukan mat. Itu hanya memancing kalian. Betul nggak kalian? Rupanya bukan. Itu adalah ikhfa. Iya. Jadi banyak di sini ada banyak hukum tajwid ya, nak ya. Ya termasuklah ahaduhuma au kilahuma. Huma au itu adalah mat jaiz munfasil. Nah, contohnya lagi illa iyyahu. Illa iyyahu.
Nah, ini mat apa nih? Makasih. Iya, makasih. Tadi kamu bilang mat apa tadi? Mat? Mat. Mat jaismul fadil. Iya. Nah, sudah kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 2. Nah, untuk kelompok 3, silakan presentasikan ya hasil makalah ataupun hasil diskusi kalian. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hadis tentang memuliakan guru. Hadisnya, laisa min ammati man lam yujila kabiruna wa yarham safiruna wa arofli qalimina. Artinya, bukanlah di kalangan umatku mereka yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, mereka yang tidak menyayangi anak-anak kecil, dan mereka yang tidak memberikan hak kepada guru kami. Hadis riwayat Ahmad. Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Nah, ada yang ingin bertanya nak tentang memuliakan guru? Ayo, siapa yang ingin bertanya tentang memuliakan guru ataupun orang tua? Nah, sudah paham bagaimana tentang memuliakan orang tua, guru? Nah, ini dari kelompok 3. Bisa mengalami? Hah? Ayo kelompok terakhir. Ya, ini ayo kelompok 1 nah. Jelaskan arti dari hadis tentang memuliakan guru. Ayo nak, coba. Nah, itu anaknya kurang paham di kelompok 1. Coba kamu jelaskan bagaimana dari arti itu. Jadi maksud dari arti yang di hadis itu, jika orang umat muslim yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, mereka tidak menyayangi anak kecil, dan mereka tidak memberikan hak kepada guru kami, itu tidak jadi sebagai umat muslim. Jadi maksudnya Rasul tidak menganggapnya ya, bahwasanya bukanlah di kalangan umatku. Jadi kalau memang ada seorang orang muslim yang mereka tidak memuliakan orang tua ataupun tidak menyayangi anak kecil dan tidak memberikan dari hak kepada guru, yaitu termasuklah bukan umatku. Bukan umatku itu adalah itu siapa? Adalah Nabi Muhammad. Ya, ayo kelompok 4 nak. Silakan presentasikan kelompok 4. Setelah kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang isi kandungan Quran surah Al-Isra surah urutan 17 ayat 20 sampai 24. Adapun isi kandungannya yaitu 1. Larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. 2. Larangan berbuat durhaka terhadap orang tua. 3. Hendaknya senantiasa bertutur dan berkata yang baik terhadap orang tua. 4. Senantiasa mentaati perkataan orang tua tanpa menyimpang dari ajaran agama. 5. Wajibnya seorang anak senantiasa merawat dan mencintai orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Yang 6. Senantiasa bersikap rendah hati terhadap orang tua. Dan yang terakhir yaitu senantiasa mendoakan orang tua untuk kebaikannya. Nah, jika ada pernyataan saya yang kurang berkenan, ada yang ingin bertanya atau saran? Nak, sudah paham dari isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24? Sudah paham? Alhamdulillah ini semuanya ini adalah anak-anak yang patuh kepada orang tua dan guru. Amin. Ya, semua perintah orang tua dan guru dipatuhi. Ya, ayo nak. Terima kasih ya kelompok 4. Nah, untuk itu ya kita
pada hari ini. Nah, untuk itu sebagai anak, nah kita ini sebagai anak bahwasanya kita ketahui orang tua adalah orang yang melahirkan kita, yang mendidik kita sampai saat ini. Nah, itulah orang memang yang harus kita patuhi, di mana semua perintahnya selagi tidak bertentangan dalam ajaran agama Islam kita, maka akan kita patuhi. Nah, itu. Jadi bagaimana kita seorang anak caranya mematuhi orang tua dan guru? Nah, salah satunya apa itu? Salah satunya apa kalian kalau cara kalian mematuhi orang tua dan guru? Iya, mendengarkan kata-kata yang disampaikan orang tua, dengarkan kata-kata guru kita, ya enggak? Rendahkan suara kita, dan jangan kita mengatakan jelas tadi. Wala takul lauma uffi. Wala takul lauma uffi. Nah, jangan engkau katakan Katakan itu ringan enggak? Ringan kan? Tapi itu dosanya sangat besar. Apalagi kalau kita sudah menyakitkan hati orang tua kita. Nah, jangan sampai anak ya. Nah, untuk itu perbaikilah diri kita. Nah, jalanilah kehidupan sehari-hari kita untuk memang patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Nah, saya rasa kita semua, anak-anak ibu semua di sini sudah paham kan tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, ayat dan hadis yang terkait tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru serta isi kandungannya. Kita sudah membahas ataupun kita sudah diskusikan materi kita. Nah, untuk itu Ibu akan membagikan kepada kalian, ini ada LKPD. Apa itu LKPD? Kerja peserta didik. Untuk itu silakan menjawab untuk masing-masing kelompoknya. Kerjakan anak sama-sama ya. Saya beri waktu 5 menit cukup? 5 menit cukup? Jadi berapa menit? Udah 7 menit, insya Allah siap. Amin. Ya. Oh ini termasuk dari hadis tentang dunia. Menjelaskan arti bahasa sendiri atau dari paham kan? Selesai LKPD-nya? Ya. Nomor 1.
materi pada hari ini, yaitu hormat dan patuh pada orang tua dan guru, yaitu terkait tentang pengertian orang tua, pengertian guru, termasuklah ayat ataupun hadis yang terkait tentang hormat dan patuh pada orang tua dan guru, ya. Dan juga anak ibu sudah pandai ataupun bisa menganalisis dan sudah mampu mendiskusikan tentang hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Nah, untuk minggu depan ataupun untuk Selasa depan kita akan membahas tentang hormat dan patuh pada orang tua dan guru juga. Akan tetapi kita akan membahas tentang bentuk-bentuk serta tentang hikmah ataupun manfaat hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, maka kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Ya, kita tutup dengan doa. Nah, ayo doa dimulai.